Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah statistika. Izinkan kami ingin mempresentasikan mata kuliah statistika dengan judul Analisis Sederhana Data Akun Media Sosial dengan RStudio. Anggota kelompok kami ini beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Chan Patrick, Trianggoro, Muhammad Rifyananda, Hafid Al-Bahyaki, Alivia Rosa, Fitri Maulana Ahmad, dan Farel Haikal Prasetya. Baik, langsung saja ke materinya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fitri Maulana Ahmad. Di sini pertama ada latar belakang. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi individu, bisnis, dan organisasi untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta mempromosikan produk atau layanan mereka. Popularitas platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube menciptakan peluang besar untuk memahami pola perilaku pengguna dan mengevaluasi efektivitas konten melalui analisis data. Data seperti jumlah likes, komen, followers, dan engagement rate dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai tingkat popularitas serta efektivitas suatu konten. Namun, data yang dihasilkan dari aktivitas media sosial biasanya berjumlah besar dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan alat dan teknik analisis yang dapat memproses data ini dengan efisien untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Salah satu alat yang banyak digunakan dalam analisis data adalah RStudio. RStudio sebagai perangkat lunak yang mendukung bahasa pemrograman R memungkinkan pengguna melakukan analisis data yang sederhana hingga kompleks dengan mudah, termasuk analisis statistika dasar. Pengertian RStudio. RStudio adalah sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) yang dirancang khusus untuk bahasa pemrograman R, yang digunakan terutama untuk analisis data, statistika, dan visualisasi data. RStudio menyediakan alat-alat yang mempermudah proses menulis kode R, menjalankan analisis data, membuat visualisasi, dan menghasilkan laporan atau publikasi. Aplikasi R menggunakan pemrograman R yang mana bahasa pemrograman ini berbasis pada bahasa R. Kelebihan dari software ini yaitu ukuran file yang disimpan jauh lebih kecil dibanding software lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Trianggoro. Fitur utama RStudio. Yang pertama, editor script. Tempat menulis dari menyimpan script RStudio. Memungkinkan pengguna untuk menulis kode yang lebih bersih dan terorganisir dengan memberikan warna-warna sintaksis yang dapat membantu memahami kode. Yang kedua, konsol R. Panel ini menampilkan hasil dari perintah yang dijalankan dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan R di sini. Pengguna bisa menguji atau menjalankan kode secara langsung. Yang ketiga, environment dan history. Panel environment merupakan variabel dan objek yang sedang aktif dalam sesi kerja R, seperti data frame, vektor, dan lainnya. Panel history merekam semua perintah yang pernah dijalankan, memudahkan pengguna untuk melihat kembali perintah sebelumnya. Penggunaan RStudio. Analisis data, visualisasi data, pengembangan model statistik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alivia Rosa. Analisis data. A. Perhitungan nilai deskriptif. Nilai deskriptif merupakan rangkuman statistik dasar yang memberikan gambaran umum tentang data seperti rata-rata, median, nilai minimum dan maksimum, standar deviasi, persentase, serta rasio. Dalam analisis data media sosial, perhitungan nilai deskriptif dapat membantu memahami distribusi data seperti jumlah suka, komentar, atau jumlah pengikut. Dengan mengetahui ringkasan ini, kita bisa mengenali pola atau tren dasar yang ada di dalam data. Yang B. Penggunaan RStudio dalam perhitungan data media sosial. RStudio memungkinkan kita untuk melakukan analisis data media sosial secara efisien melalui berbagai paket dan fungsi. Data yang diekstraksi dari media sosial dapat diimpor ke RStudio.
Kemudian dianalisis menggunakan kode R untuk menghitung statistik, membuat visualisasi, dan menghasilkan laporan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hafid Al-Baihaqi. Analisis data yang bagian C yaitu estimasi parameter yang dihasilkan dari data media sosial. Estimasi parameter mengacu pada perhitungan angka-angka yang mewakili data secara keseluruhan, seperti rata-rata jumlah likes per posting atau rata-rata pertumbuhan pengikut per bulan. Dalam analisis data media sosial, estimasi ini dapat memberikan insight mengenai perilaku pengguna atau tren dengan RStudio. Kita dapat menghitung parameter-parameter ini dan membuat prediksi sederhana tentang interaksi atau keterlibatan di masa depan berdasarkan data yang ada. Ini adalah contoh sintak program penyajian data. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farel Haikal Prasetya. Pada bagian ini kita akan menghitung jumlah, mean, median, dan modus dari penyajian data sebelumnya. Dan pada slide selanjutnya, kita akan menghitung range, standar deviasi, persentase, dan rasio. Kemudian disajikan dengan tabel hasil statistik yang tadi sudah dihitung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Ananda. Nah, di sini penyajian data yang pertama ada bar chart. Bar chart atau diagram batang digunakan untuk membandingkan nilai-nilai antar kategori atau kelompok dalam bentuk batang, tegak, atau horizontal. Dalam konteks data ini, bar chart memungkinkan kita untuk melihat dan membandingkan nilai statik seperti mean, median, dan modus, dan standar deviasi atau penyebaran data dari jumlah likes dan komen. Yang kedua ada pie chart. Pie chart atau diagram lingkaran berguna untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan data. Setiap irisan mewakili kategori data dan memberikan informasi mengenai bagian dari total. Dalam kasus ini, pie chart digunakan untuk menunjukkan persentase posting dengan likes dan komen yang tinggi, misal di atas 100 dan 20 komen. Diagram ini membantu mengidentifikasi seberapa besar proporsi posting yang berhasil mendapatkan engagement tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Chan Patrick. Yang ketiga ada scatter plot. Scatter plot atau diagram pencar menunjukkan hubungan antara dua variabel. Tiap titik mewakili pasangan data dari dua variabel yang diplot pada sumbu X dan Y. Memungkinkan kita melihat pola atau korelasi di antara variabel-variabel tersebut. Dalam kasus data media sosial, scatter plot dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah likes dan komen per posting. Dengan memplot likes di sumbu X dan komen di sumbu Y, scatter plot membantu kita memahami pola interaksi. Simpulannya, dari analisis sederhana data media sosial menggunakan RStudio dalam konteks mata kuliah statistika dasar, dapat disimpulkan bahwa metode statistik dasar seperti mean, median, modus, standar deviasi, dan persentase sangat efektif untuk memahami pola interaksi pengguna di platform media sosial. Penerapan statistika ini memberikan wawasan mengenai popularitas dan efektivitas konten berdasarkan jumlah likes, komen, dan engagement rate. Penggunaan RStudio sebagai alat analisis memudahkan dalam pengolahan data yang besar, sekaligus memberikan cara yang efisien untuk visualisasi data, sehingga hasil analisis menjadi lebih mudah dipahami. Dengan ini, mahasiswa dapat melihat langsung manfaat nyata dari statistika dalam membantu pengambilan keputusan yang berbasis data. Secara keseluruhan, pembelajaran ini menunjukkan bahwa statistika bukan hanya sekedar teori, tetapi merupakan keterampilan penting yang dapat ditetapkan pada berbagai bidang, termasuk media sosial, untuk membantu memahami tren dan pola data secara lebih mendalam.
Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.